Bab 085. Wirya sengaja datang setengah jam lebih awal dari janji temu karena tidak mungkin kan kalau Jiandra yang duluan datang, padahal yang paling berkepentingan di sini adalah Wirya. Lagi pula Wirya juga ingin sedikit saja mencoba untuk menenangkan diri kembali. Wirya. Lalu panggilan itu setelah entar berapa lama Wirya sibuk dengan dunianya sendiri karena terlalu fokus untuk mengendalikan diri membuat napasnya menghilang sejenak. Meski begitu, untungnya Wirya masih bisa berpikir. Dia langsung berdiri kemudian menjabat tangan Jiandra. "Om," sapanya tersenyum tipis. "Sudah lama datangnya kamu." Suara Jiandra begitu normal dan percayalah, ini yang semakin membuat Wirya gugup. Dirinya lebih memilih dimarahi atau dipukul saja seperti yang Julian lakukan kemarin itu daripada dihadapi dengan sikap abu-abu yang tidak bisa dirinya baca begini. "Enggak, Om. Saya baru sampai juga kok. Maaf ya janjiannya agak jauh dari villa kamu begini, padahal di dekat sana ada beach club milik saya yang lebih dekat, saya kebetulan ada kerjaan tadi di sini." "Iya, Om. Tidak apa-apa. Ke ujung dunia juga saya akan datangi Om jika itu untuk Zahwa." Sambungnya di dalam hati tapi kemudian bergidik sendiri karena ucapannya yang terdengar begitu berlebihan. "Tapi, Wirya serius kok." "Astaga, bukan waktunya berpikiran melenceng sekarang Wirya. Saya pesan minum dulu ya." "Kamu mau pesan lagi? Minumanmu sepertinya sudah mau habis begitu." "Iya, Om. Boleh." Wirya hanya terus-terusan menurut karena semua demi apapun, otaknya mendadak macet sekarang. Selama menunggu pesanan mereka yang sedang dibuatkan, Wirya dan Jiandra hanya dibalut keheningan pun Wirya juga tidak berani untuk memulai kata. Dia hanya pasrah kepada Jiandra sekarang, akan menerima dengan tabah jika dimarahi juga akan menjawab jika ditanya saja. Wirya ingin bertingkah lebih hati-hati agar tidak salah langkah. Lalu ketika kopi latte panas pesanan Jiandra datang juga es americano kedua Wirya juga diantarkan pun pria paruh baya di hadapannya menyesap kopinya itu, Wirya seketika tahu pembicaraan akan dimulai. "Wirya, kamu tahu kan sudah sejak lama saya begitu mempercayai dan mengagumi anak muda cerdas seperti kamu." Gelas kopinya Jiandra taruh di atas piring kecil yang ada di atas meja. "Tapi semua itu hancur akibat apa yang sudah kamu perbuat dengan anak saya." Ucapan itu sejujurnya sudah menghantam hati Wirya namun dia menolak untuk goyah karena ini barulah permulaan. "Bagaimana bisa Wirya, kamu memanfaatkan anak saya begitu alih-alih membantunya padahal dulu status kamu adalah kakak iparnya." Wirya tertunduk, telak merasa kalah karena mendengar kalimat yang paling menyiksanya dengan perasaan bersalah itu. "Anak saya sedang menderita dan kamu memanfaatkan kelemahannya itu sebagai pelampiasan dari rumah tangga kamu yang berantakan. Kamu tahu kan, seberapa brengsek dan bajingannya kamu." Wirya mengangguk dengan lemah. "Sangat tahu Om. Saya sangat-sangat tahu seberapa buruknya saya." Jiandra menghela napas kasar. "Sejujurnya saya masih sangat-sangat marah sekarang tapi kamu cukup beruntung karena saya juga sama merasa bersalahnya dengan kamu. Kamu juga cukup beruntung karena Zahwa nampak begitu mencintai kamu." Kemarahan saya menguap ketika melihat binar di matanya ketika bercerita tentang kamu juga mendengar seberapa besar perjuangan kamu untuk memperbaiki segalanya. Kamu bukan orang yang mudah menyerah, saya sudah mengetahui itu sejak lama." Tatapan Wirya terpaku kepada Jiandra, orang yang begitu ia kagumi dalam kancah perjalanannya di dunia bisnis dan juga sekarang menjadi jauh lebih besar rasa kekaguman itu ketika bisa merasakan seberapa besar kasih sayang ia berikan kepada Zahwa. "Apa yang membuat kamu jatuh cinta dengan Zahwa, Wirya?" Wirya sudah menduga pertanyaan ini akan muncul namun tetap saja ketika mendengarnya, otak Wirya menjadi semakin macet juga. Perlahan, Wirya mencoba untuk menarik napas lalu membayangkan Zahwa di dalam kekacauan pikirannya sekarang. "Zahwa cantik, Om.
Sangat-sangat cantik dan itu yang membuat saya tertarik pertama kali. Wirya memilih menjawab sejujur-jujur dan serealistis-realistisnya, tanpa ada sedikit pun yang ditutupi alias benar-benar datangnya dari hati dan untungnya hal tersebut cukup manjur untuk membuatnya berangsur-angsur lebih tenang dan hanyut dalam pikirannya sendiri yang masih membayangkan Zahwa. Lambat laun saya pikir hubungan di antara kami hanyalah hubungan bagai simbiosis mutualisme, alias saling menguntungkan saja. Tapi, Om, Zahwa adalah orang pertama yang berani membantah sikap superior dan sikap merasa selalu benar. Wirya tersenyum tipis ketika bayangan masa lalu mampir di dalam kepalanya. Tidak pernah ada yang melakukan itu sebelumnya, bahkan orang tua saya sendiri saja terlalu mempercayai saya untuk bisa mengatur kehidupan sendiri. Ditegur begitu, ada yang seolah menamparkan hati saya dan yang lebih mengagetkannya adalah saya yang mendapati diri saya sendiri menuruti apa yang Zahwa mau. Dan dari sana, tanpa saya sadari Zahwa mulai bisa masuk ke dalam hidup saya yang hanya dipenuhi oleh kekacauan. Zahwa menjadi penenang Om. Dia menjadi pengendali diri saya agar tidak semakin berantakan. Dan itu yang membuat saya jatuh cinta dengannya. Dada Wirya terasa berdebar lagi karena ini adalah pertama kalinya dia mendeskripsikan sosok Zahwa secara gamblang setelah selama ini hanya menahannya di dalam kepala saja. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa bisa bergantung dengan seseorang. Untuk pertama kalinya juga, saya menjadi membayangkan masa depan yang terlalu jauh hanya karena Zahwa yang mengurusi saya. Zahwa membuat saya merasa seperti manusia, Om. Bukanlah manusia congkak yang biasa apa saja. Dan dari sana, saya tidak pernah ragu untuk memperjuangkan dia sekalipun jalan yang kami lalui tidak pernah berubah. Wirya mengakhiri ucapannya dengan napas yang terhembus agak bergetar karena ada perasaan yang begitu meluap-luap di dalam hatinya sekarang. Jiandra masih terdiam, sungguh dengan ekspresi yang sama sekali tidak bisa ditebak. Seberapa yakin kamu dengan anak saya? Sebesar pembuktian yang akan saya tunjukkan kepada Om, jawab Wirya mantap, tanpa keraguan sama sekali. Saya tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Om hanya perlu melihatnya karena demi apapun, tujuan utama saya cuma satu, membuat Zahwa bahagia dan tidak lagi melihatnya menderita. Saya hanya ingin hidup selamanya dengan dia Om, itu saja. Yang saya inginkan cuma itu. Jiandra kembali menyesap kopinya, awalnya Wirya menahan napas namun ketika melihat sudut bibir pria di hadapannya yang tertarik, Wirya diam-diam menghela napas selega-leganya. Kapan orang tuamu bisa bertemu keluarga saya, Wirya? Iya Om. Tubuh Wirya yang tadinya menegang, seketika saja dipacu oleh adrenalin secara gila-gilaan. Kamu belum kalang kabut mencari investor baru kan? Tanya Jiandra kali ini lebih lepas, senyumnya terbentuk, keramahan yang selama ini Wirya temui telah kembali. Om. Wirya kehilangan kata, terhenyak luar biasa akan apa yang baru saja ia hadapi. Secepatnya, Om. Saya akan pastikan secepatnya. Jawabnya tidak ingin membuang kesempatan walaupun pikirannya masih blank sekarang. Tetapi Om ini maksudnya. Maksud saya, apa Om mengizinkan saya dengan Zahwa? Wirya masih terlalu berkabut otaknya, dia tidak mau berandai-andai dan memastikan sekali lagi adalah sesuatu yang begitu ia perlukan sekarang. Kamu bilang akan membuktikan, kan? Ya sudah, saya ingin melihat itu. Jiandra menyahut dengan tenang. Luar biasa sekali Wirya, kemampuanmu untuk membuat saya kagum itu masih saja tidak berubah, sambungnya kemudian. Sial, rasa-rasanya Wirya ingin membawa Zahwa ke pelaminan sekarang juga. Bella, kemana aja sih? Kok susah banget buat dihubungi? 1 detik setelah wajah sahabatnya muncul di layar, Zahwa langsung menodong pertanyaan tersebut dengan raut wajah sebal. Bella langsung terkekeh. Ada kehidupan baru yang harus gue jalani, Han, dan sampai sekarang gue masih menyesuaikan diri. Jadi,
maaf ya kemarin-kemarin menghilang begitu aja. Zahwa yang tadinya merasa sebal seketika saja berubah menjadi murung. Meski senyum Bella nampak tercetak jelas di wajahnya, entah kenapa Zahwa merasa ada yang lain dengan sahabatnya sekarang. Are you okay, Belle? Ayo cerita-cerita dengan aku. Masa aku mulu sih yang cerita dengan kamu? Awas saja ya Bang Dion bikin sahabatku sedih. Aku sudah peringati dia kemarin loh. Bella masih mempertahankan senyumnya. Ya bukan gimana-gimana sih Han, masih enggak terbiasa saja dengan kehidupan gue yang sekarang. Lo kan tahu sendiri gue sudah lama berjuang dengan hidup gue sendirian aja, tiba-tiba memiliki suami dengan keluarga Dion yang lengkap apalagi dengan 3 kakaknya itu, gue merasa gimana ya. Duh riweh deh, Han. Enggak usah dibahas deh. Mending kita cerita tentang lo aja. Kebiasaan ya Bella, apa-apa tuh selalu dipendam sendirian terus. Berasa enggak berguna tahu enggak aku jadi sahabat kamu tuh. Apaan deh Han, enggak usah lebay deh. Bawaan dedek-dedek bayi kayaknya ini, biasanya lo pendiam malu-malu kucing Han, sekarang kok berubah lebih ekspresif dan kelihatan manja begini. Enggak deh ah, mana ada, biasa saja kok aku Bel, kilah Zahwa karena memang dia tidak merasakan perubahan apapun darinya selain tubuh yang mudah lelah, mual yang kumat ketika mencium aroma makanan yang terlalu tajam dan juga perutnya yang masih kram meski sekarang intensitasnya sudah jauh lebih berkurang karena sudah berkonsultasi dengan dokter dan mendapati pengobatan dari beliau. Ya kan Elo yang merasakan sendiri, enggak bakalan ketahuan lah selain orang lain yang melihat, dasar. Bella mencibir. Tapi, Han gue turut bahagia dengan apa yang terjadi dengan lo sekarang. Akhirnya ya, semoga saja enggak bakalan ada rintangan lagi yang harus lo hadapi dengan sugar daddy lo itu. Cukup deh udah, gue yang mengetahui kisahnya dari lo aja sudah pusing banget. Apaan deh kok masih saja menyebut sugar daddy, enggak lagi ya. Zahwa memprotes dengan cemberut. Tapi makasih ya Bel, semoga saja harapan kamu yang juga menjadi harapan terdalam aku itu juga bisa terkabulkan. Sudah cukup enggak sih aku diujinya? Aku sudah merasakan titik tersakit di dalam hidup sebelum ini dan aku berharap enggak ada yang lebih menyakitkan lagi yang datang kayak kemarin-kemarin itu. Amin deh, sumpah amin banget. Gue yang mendengar semua yang lo lalui dari cerita lo aja bisa merasakan seberapa tertekannya Elohan. Sehat-sehat ya Bumil, astaga masih shock gue waktu tahu lo mengandung, sumpah deh. Mana langsung 2 lagi. Aku jauh lebih shock lagi, Bel. Tapi aku cukup beruntung karena orang di sekitarku memberikan support bukannya menyudutkan karena kamu tahu sendiri, bagaimana rumitnya ketika hamil sebelum menikah. Itu sesuatu yang sensitif banget kan Bel? Zahwa tersenyum tipis. Tapi kalaupun dicemooh oleh orang-orang juga aku enggak lagi peduli. Aku sudah melalui yang jauh lebih menyesakkan daripada dikatai begitu saja. Aku sudah kebal, lagian mereka juga tidak tahu seberapa besarnya usaha yang aku lakukan sampai sejauh ini kan. Aku sudah mencapai titik di mana omongan jahat orang lain tidak akan aku gubris lagi. Nah, ini nih. Gue suka kalau lo begini Han. Peduli setan dengan omongan orang, mereka taunya mengatai saja tanpa tahu sama sekali apa yang sudah kita lewati, sahut Bella menggebu. Gue ikut senang banget sumpah. Lo bertemu keluarga kandung lo, dan beruntungnya mereka dengan terbuka menerima kondisi lo, belum lagi. Mereka juga memberikan restu tanpa adanya drama tambahan enggak kayak keluarganya sugar daddy lo yang menyebalkan itu tuh. Kurang ajar banget, masih kesal deh gue waktu mengingat apa yang mereka perbuat dengan lo. Zahwa tersenyum kecil. Sudahlah, kan semua itu sudah terlewati Bel. Tante Giana juga sebenarnya tidak bermaksud begitu kok, dia hanya ditutupi oleh rasa kecewa saja. Bella berdecak, kan, sudah gue duga sikap pemaaf dan enggak enakan lo ini masih saja enggak mau hilang.
Beruntung aja lo sekarang sudah ada keluarga yang bakalan menjadi pelindung lo. Zahwa, lo nggak akan sendirian lagi. Begitu juga dengan kamu Bel. Kalau kamu belum bisa beradaptasi di keluarganya Bang Dion, tolong diingat ada aku di sini. Aku bakalan mendengarkan apapun yang ingin kamu ceritakan, jangan memendamnya sendirian. Terus ya. Bella hanya tersenyum sambil mengedipkan mata juga mengacungkan jempol, sebuah gestur tanpa beban yang selalu ia tunjukkan padahal Zahwa yakin sekali sahabatnya ini tidak mungkin selalu baik-baik saja bahkan sejujurnya, pernikahan yang terjadi di antara Bella dan Dion masih terlalu ganjil baginya namun Zahwa enggak memaksa Bella untuk bercerita meski dirinya selalu memberikan isyarat seperti ucapannya yang tadi. Akan dengan siap mendengar apapun yang ingin Bella curhatkan kepadanya meski sampai saat ini, hal tersebut tak juga kunjung terjadi. Sudah deh, gue bilang jangan bahas gue dulu. Gue cuma mau mendengar tentang lo hari ini. Jadi, gimana? Kapan kalian menikah? Jangan ditunda-tunda lah, Mas Wirya lo itu sudah bucin akut ke lo Han kalau gue. Lihat-lihat. Baru aja dikasih restu kemarin lusa, Bel. Aku juga masih beradaptasi dengan keluargaku dan Mas Wirya juga begitu, sedang melakukan pendekatan. Buktinya saja dari kemarin main ke rumah sini mulu. Zahwa bercerita dengan senyum yang tidak luntur. Jangan tanya bagaimana reaksinya ketika kemarin lusa Wirya memberitahu kalau dirinya berhasil mengambil hati Jiandra, tersenyum sepanjang hari adalah yang Zahwa lakukan. Bukan lagi perasaan sesak yang memenuhi hatinya sekarang melainkan hanya kebahagiaan juga rasa syukur tanpa tepi. Hari-hari yang Zahwa impikan perlahan mulai terlihat hilalnya, bukan lagi hanya sekedar impian juga harapan semata. Perjuangan juga rasa sakitnya mulai terbayarkan. Satu persatu kebahagiaan datang menghampiri dan Zahwa percaya akan pepatah yang mengatakan sehabis gelap maka terbitlah terang. Sekarang, Zahwa sedang menunggu-nunggu cahaya itu untuk bisa memerangi kehidupannya. Tidak tergesa-gesa karena Zahwa sadar, semua ini terlalu baru untuk dirinya jalani. Zahwa bahkan baru saja menjadi bagian dari keluarga kandungnya, menjadi tanggung jawab Jiandra sepenuhnya belum sampai sebulan lamanya, masa dirinya harus langsung diambil oleh pria lain yang akan meminangnya. Tidak ada protesan dari Jiandra akan hal tersebut sebenarnya namun sebagai anak, Zahwa pun masih ingin mengenal keluarganya lebih dalam. Jadilah sekarang, Zahwa hanya ingin mengikuti alur waktu saja. Yang terpenting, halangan utama yakni apalagi kalau bukan tentang restu. Di dalam hubungan mereka sudah terselesaikan. Bagus deh. Tapi jangan terlalu lama juga ya Han. Baby twins kan harus mendapat perhatian bukan dari mamanya doang tapi juga papanya. Iya, tahu kok. Ini sudah dibahas Mas Wirya juga kok. Mungkin sebulan lagi. Kayaknya deh ya, ada beberapa hal yang harus kami bicarakan dan selesaikan terlebih dahulu. Bunda di panti saja belum mengetahui keadaanku sekarang, belum lagi aku harus mengurus berkas-berkas tentang aku yang sekarang bakalan menjadi bagian keluargaku secara resmi menurut hukum. Syukur deh. Seriously, I'm super duper happy for you, Han. Jaga kesehatan ya, awas aja. Gue enggak sabar pengen ketemu keponakan gue yang pasti bakalan lucu-lucu banget. Semoga kamu bisa segera menyusul ya Bel. Biar anak-anak kita bisa sahabatan kayak kita berdua. Bella hanya tertawa saja. Han sudah dulu ya, nanti kita sambung lagi. Dion sudah pulang kayaknya, dia rewel kalau enggak disambut kayak raja dari depan pintu. Ngeselin. Zahwa kembali tertawa mendengar ucapan Bella yang diucapkan dengan begitu jengkel itu. Enggak bisa. Membayangkan gimana jadinya kalau kalian tinggal bareng Bel. Entar aku sama Mas Wirya ke rumah kalian deh. Duh, enggak usah dibayangkan. Isinya absurd, kebanyakan bacotnya aja. Lo kan tahu sendiri si Dion itu bawelnya minta ampun. Kok Dion sih memanggilnya Bel? Enggak sopan, enggak boleh begitu loh.
Abang Dion kan sudah menjadi suami kamu. Ya di depan keluarganya gue manggil dia tetap Mas Dion tapi kalau berduaan ya ogahlah. Dah ya Han, tuh dia manggil-manggil tuh. Entar sambung lagi, oke Bumil. Iya. Bella melambaikan tangan Jalu panggilan video pun segera terputus setelah mereka saling mengucapkan kata perpisahan. Zahwa beranjak dari kasur untuk menyambungkan handphonenya dengan alat pengisi daya lalu keluar dari kamar dan saat itulah bola matanya melebar ketika melihat punggung seseorang yang begitu ia kenali sedang nampak begitu sibuk bermain dengan kedua adiknya. Om, look at this. Aku baru membelinya kemarin. Bagus tidak Om? Gio, adik bungsu Zahwa nampak dengan begitu bangga menunjukkan mainan robot-robotannya kepada Wirya.